Well, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. So, di video kali ini admin akan menyajikan episode ke-38 dari serial animasi Donghua Battletrap The Heaven yang pastinya akan melanjutkan perjuangan Shoyan demi menaklukkan api surgawi Fallen Heart Flame. Lalu hal menarik apa lagi yang terjadi di episode kali ini? So, langsung saja guys. Perjuangan ular besar Fallen Heart Flame yang saat ini ingin menerobos segel yang menahannya sedikit banyak membuat kekhawatiran terjadi di sekitar para praktisi yang sebelumnya asik dengan pertarungan sengit yang mereka jalani guys. Hal itu bukan tanpa alasan nih. Sebab jika ular besar yang sudah berevolusi sedemikian rupa berhasil membebaskan diri sekali lagi, maka sangat sulit dibayangkan bencana macam apa yang bisa dia timbulkan. Akibatnya Penatua Sukian langsung memerintahkan para tetua untuk sesegera mungkin memperbaiki segel di menara tanpa memperdulikan lagi kelompok dari Han Feng yang saat ini ingin merebut api surgawi tersebut. Han Feng dan anak buahnya yang sudah berkumpul menjadi satu pun hanya mengamati saja nih ritual para tetua Akademi Jianan yang hendak memperkuat segel di menara pemurnian Qi. Walaupun tetua Ban sempat menghasutnya untuk sekaligus menghabisi para tetua yang sedang fokus memperkuat segel, namun tak terduga Han Feng menolak gagasan tersebut. Sebab dia hanya ingin mendapatkan api surgawi dan tidak ingin melakukan pembantaian berdarah. Apalagi Han Feng sebenarnya mengetahui jika masih ada tetua yang kuat yang saat ini berada di pengasingan mereka. Nah, kalau sampai mereka terbangun, maka bukan tidak mungkin kelompok mereka lah yang malah dibantai. Maka dari itu mereka saat ini hanya menunggu momen yang tepat untuk mendapatkan api surgawi ketika para tetua sudah kelelahan. Selang berapa waktu, Fan Lao yang sudah babak belur akibat bertarung dengan Shoyan sebelumnya muncul dengan kondisi yang mengenaskan. Alasannya sih guys, dia bisa kalah karena kebetulan api surgawi milik Shoyan bertentangan dengan unsur yang dilatih oleh dirinya. Kalau tidak, udah meninggal itu bocah, tegas Fan Lao. Setelahnya, Han Feng yang cukup penasaran dengan asal-usul bocah yang kekuatannya berada di sekitar 5 bintang Do Huang itu pun mulai berpikir untuk menyelidikinya lebih lanjut, sembari mencari kesempatan untuk merebut api teratai hijau milik Shoyan. Shoyan yang telah menyadari jika Pak Tua Fan Lao berhasil melarikan diri, merasa cukup kesal nih. Namun suara Yao Chen yang tiba-tiba terdengar dalam hatinya segera mengingatkan murid kesayangannya itu agar dia tidak bertindak gegabah. Karena selain banyak ahli di pihak mereka, tidak mungkin bagi Shoyan untuk bertarung seorang diri. Meskipun Yao Chen juga meminjamkan kekuatannya untuk membantu Shoyan. Terkhusus untuk Han Feng, meski dia berlatih mantra api yang tidak lengkap, namun karena telah menelan api surgawi, jadi kekuatannya nggak bisa diremehkan. Terkecuali nih jika Shoyan sudah mencapai ranah Do Huang. Jadi untuk saat ini nggak perlu berurusan secara langsung dengan mereka. Shoyan yang sudah mengerti apa makna dibalik kata-kata gurunya sangat memahami situasi dan tak bertindak gegabah. Setelahnya dia mulai bertekad untuk mendapatkan Fallen Heart Flame tak peduli bagaimanapun caranya. Karena hanya dengan begitu dia bisa secepatnya mencapai ranah Do Huang. Beralih ke menara pemurnian Qi, di mana kini para tetua Akademi Jianan masih dengan sekuat tenaga memperbaiki segel yang menahan ular Fallen Heart Flame. Meski demikian, si ular yang nampaknya telah memulihkan energinya mulai tak terbendung dan terus menghantam segel menara. Hingga pada akhirnya si ular besar berhasil menerobos segel dan muncul di depan banyak tatapan terkejut dibarengi dengan nyala api yang melesat ke segala arah seperti badai.
就是地院的异火。 Dari instingnya, si ular bergantian menatap ke arah Xiaoyan dan juga Han Feng. Pastinya karena mereka saja yang memiliki api surgawi. Jadinya hanya mereka saja nih yang menarik bagi si ular. Han Feng yang telah melihat secara langsung sosok ular api tersebut langsung bisa mengetahui karakteristik dari api tersebut, di mana api peringkat ke-14 tersebut dikenal sebagai alat pelatihan curang yang bisa mempercepat pelatihan dan tentunya sangat diimpikan oleh setiap praktisi di benua Douqi. Karenanya Han Feng sangat bersemangat untuk merebut api surgawi tersebut. Berbeda dengan Xiaoyan yang sepertinya memiliki firasat jika sepertinya makhluk ganas tersebut ingin menelan dan menyempurnakan api surgawi yang berada di dalam tubuhnya. Dan benar saja guys, jika menurut Yao Chen, makhluk tersebut sudah memiliki kesadaran spiritualnya sendiri. Karena secara alami dia bisa tahu jika menelan api surgawi yang berada di dalam tubuhnya dan juga Han Feng, maka akan meningkatkan kekuatannya. Lalu, karena terlalu kuat, Yao Chen menyarankan agar mereka tidak bentrok secara langsung dengan makhluk tersebut. Yang untungnya guys, si ular justru malah menargetkan kelompok Han Feng. Mengetahui dirinya yang malah menjadi target, Han Feng menenangkan anak buahnya dan memujuk agar mereka bersama-sama melawan ular yang hendak menerjang tersebut. Namun tak terduga sebelum bentrokan terjadi, Fan Lao dengan alasan sudah terluka parah langsung kabur ngibrit seedan-edannya. Walaupun membuat Han Feng kesal, mau gak mau mereka yang tersisa akan berusaha menghadapi serangan dari ular Fallen Heart Flame. Nah, dalam adu kekuatan tersebut, sebenarnya anak buah Han Feng sudah mulai kewalahan nih menghadapi gempuran dari si ular api. Namun, dengan iming-iming dari Han Feng yang akan menggaji mereka 2 kali lipat, mereka pun akhirnya jadi tambah semangat nih untuk menghadapi gempuran ular Fallen Heart Flame. Sementara itu, para tetua yang mengamati pertempuran tersebut bahkan hanya memilih menjadi pengamat saja nih dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk memulihkan energi tempur mereka. Yang penting mereka nggak boleh membiarkan Fallen Heart Flame jatuh ke tangan Han Feng. Han Feng dan anak buahnya masih berusaha menggempur si ular besar dengan menyatukan seluruh kekuatan mereka nih. Dengan cepat dia membentuk trisula dari api surgawinya yang langsung dilemparkan ke ular Fallen Heart Flame. Nah, karena serangan gabungan tersebut akhirnya membuat si ular besar tersungkur menghantam tanah di bawahnya. Melihat itu, Han Feng senang bukan main nih, bahkan mengira jika si ular tersebut sudah terluka parah akibat serangan gabungan mereka. Namun, tak berselang lama si ular tersebut kembali bangkit dan segera menerjang kelompok mereka. Akibatnya guys, meski mereka sudah melakukan yang terbaik untuk menahan terjangan dari si ular api tersebut, namun korban dari pihak mereka tetap berjatuhan. Han Feng yang saat ini sedang bertarung sengit pun merasa sangat bingung nih, mengapa hanya dirinya lah yang ditargetkan oleh si api surgawi tersebut, padahal Xiaoyan pun juga memiliki api surgawi di dalam tubuhnya. Hal itu pun diperburuk oleh para anak buahnya yang sudah tak ingin membantu Han Feng lagi melawan ular besar tersebut.
Akibatnya mau gak mau, dia harus Baiwan nih menghadapi si ular besar. 这畜生竟然将主意打到抓捕他的人身。 Melihat si ular besar yang ganas di depannya, Han Feng segera mengeluarkan botol giok misterius dari cincin penyimpanannya. Dengan cepat Han Feng melemparkan botol giok tersebut dan segera meledakkannya tepat saat si ular datang menerjang. Akibatnya, serangan kabut dingin yang dilancarkan Han Feng sebelumnya mampu menghentikan pergerakan si ular tersebut. Xiaoyan yang melihat si ular terkena kabut dingin dari Han Feng cukup terkejut nih. Setelahnya Yao Chen menjelaskan jika kabut dingin tersebut merupakan gas dingin yang kelangkaannya tidak kalah dari api surgawi. Pastinya setelah terkena gas tersebut akan mengurangi kekuatan dari nyala api Fallen Heart Flame. Mendengar hal itu, Xiaoyan langsung cemas dong. Takutnya Han Feng berhasil mendapatkan Fallen Heart Flame. Namun, Yao Chen yang sangat memahami karakter api surgawi yang sangat merusak di dunia, segera menenangkan kegelisahan muridnya itu. 放心吧，异火始终是天地间最久，想要将之收服极其困难。 Di sisi lain, Han Feng senang bukan main nih saat dia melihat Fallen Heart Flame yang terjebak di dalam kabut dingin. Segera dia membentuk mata bor api di jarinya dan langsung ditembakkan ke arah tubuh besar ular Fallen Heart Flame. Namun, bukannya berhasil menaklukkannya, Han Feng malah membuat marah si ular yang langsung memberikan balasan kepada Han Feng dengan merubah wujudnya menjadi api dan langsung mengelilingi jalur pelarian dari Han Feng. Nah, Han Feng yang bingung karena telah dikepung oleh api surgawi, akhirnya terkena serangan si ular dan langsung menghantam tanah di bawahnya. Setelahnya, si ular berbalik dan langsung melihat Xiaoyan sebagai target selanjutnya. Xiaoyan yang paham telah ditargetkan tanpa ragu langsung berbalik menghindari pengejaran dari si ular. Nah, walaupun Xiaoyan mampu menghindari pengejaran dari si ular dengan kecepatan miliknya, tanpa diduga si ular menghilang secara tiba-tiba. Disitulah Xiaoyan menjadi lebih waspada dan benar saja guys. Tak lama kemudian pilar api tiba-tiba menyembur keluar dan langsung mencoba mengepung Xiaoyan di tengahnya. Yao Chen yang tak ingin kejadian Han Feng terjadi pada muridnya segera menyuruh muridnya lepas dari kepungan api. Yah, walaupun Xiaoyan juga sempat terjebak, namun dengan perlindungan dari api surgawinya, dia pun berhasil keluar dari kepungan api Fallen Heart Flame. Setelahnya, meski Xiaoyan berhasil meloloskan diri dari kepungan api, tak semerta-merta membuat dia bernafas lega, sebab si ular besar kembali melancarkan serangan ganasnya ke arah Xiaoyan. Untungnya dia masih dapat bertahan dari serangan tersebut. Meski begitu, jika mereka terus bertarung dengan si ular yang kekuatannya tak terbatas, cepat atau lambat, dia pasti nggak bisa bertahan. Dan benar saja guys, tak lama dari itu si ular mengeluarkan serangan meteor api ke arah Xiaoyan. Suara Yao Chen pun kembali terdengar dalam hatinya dan meminta muridnya itu agar segera menenangkan hatinya dan fokus untuk menemukan inti dari nyala api Fallen Heart Flame yang tersembunyi di suatu tempat dalam tubuh besarnya. Akhirnya guys, Xiaoyan pun mengaktifkan mata api hijaunya untuk memantau di mana nih inti dari Fallen Heart Flame berada. Nah, sembari menghindari serangan si ular, Xiaoyan harus berusaha untuk terus mencari letak dari inti api surgawi tersebut. Lalu, pada saat dia berhasil menemukan di mana lokasinya, dia langsung membentuk tombak dari api surgawinya dan langsung menerjang ke arah titik lemah yang telah dia temukan. Melihat Xiaoyan yang menerjang dengan ganas,
Tetua Suqian dengan cepat memerintahkan para tetua bersiap jika sesuatu yang buruk menimpa Xiaoyan. Sedangkan Han Feng malah meremehkan tindakan yang dilakukan oleh Xiaoyan yang menurutnya itu sama saja seperti bunuh diri. Di sisi lain, Xiaoyan yang menerjang ke arah si ular besar terus mencari posisi yang tepat sembari menghindari serangan-serangan yang dilancarkan oleh si ular besar. Hingga pada akhirnya Xiaoyan yang menemukan si ular telah lengah langsung melemparkan serangan tombaknya yang langsung tepat mengenai titik lemah dari si ular. 死吧，畜生！愚蠢的小子，找死！ Melihat si ular yang kelojot-kelojot setelah terkena serangan tombak dari Xiaoyan, Yao Chen memberitahu muridnya untuk segera merebut inti dari Fallen Heart Flame setelah dia menunjukkan wujud aslinya. Karena pada saat itulah si ular akan memasuki kondisi terlemahnya. Nah, karena aksi tersebut lumayan sulit, Yao Chen pun tak ragu menyuruh Xiaoyan agar dia mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia pinjamkan hingga batas maksimal. Meskipun hal tersebut akan membeberkan keberadaannya yang berada di dalam tubuh Xiaoyan, pokoknya guys, Fallen Heart Flame harus didapat. Xiaoyan yang paham besarnya pengorbanan Yao Chen berjanji di masa depan giliran dirinya lah yang akan melindungi gurunya. Lalu tak berselang lama, inti api yang dinantikan akhirnya muncul. Gak pakai lama, Xiaoyan langsung menerjang. Dengan tangan apinya dia bergegas meraih gugusan api surgawi yang transparan di depannya. Melihat itu, Han Feng dan para praktisi lainnya di bawah tak hanya tinggal diam saja nih. Sebab Han Feng memerintahkan anggotanya untuk menahan para tetua akademi yang hendak menghentikan Han Feng saat dia hendak mengganggu Xiaoyan yang sedang berusaha mendapatkan inti dari Fallen Heart Flame. Di sisi lain, perjuangan Xiaoyan tidak semulus perkiraannya nih. Sebab dia harus menahan efek pembakaran dari Fallen Heart Flame di jantungnya. Lalu, saat dia berhasil menekan efek pembakaran di jantungnya, tiba-tiba saja Han Feng pun muncul di depan Xiaoyan. Sehingga kedua sosok tersebut saling berhadapan di depan inti api transparan Fallen Heart Flame. Namun, kita harus bersabar untuk menyaksikan tindakan mereka di minggu depan. 就从你们开始吧！